Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita sekalian. Kita telah memasuki hari ke-14 di bulan Juli tahun 2022. Renungan malam pada saat ini kita telah membaca dari kitab Ibrani pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mari sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami dengan hikmat-Mu dan bijaksanakanlah kami, agar kami beroleh hati yang penuh dengan kerinduan untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi dan berkati hamba-Mu, biarlah setiap bagian kebenaran firman Tuhan ini jadi dan nyata di dalam kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berdasarkan Ibrani pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, tema untuk kita renungkan pada malam hari ini, ucap syukur atas kebaikan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang dosa, berdosa maupun sebagai orang berdosa, kira-kira apa yang sungguh-sungguh terlintas dalam benak pemikiran kita? Gambaran apa yang kita peroleh atau apa yang kita rasakan dengan kata-kata yang disebutkan tadi? Ya, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah dan menjadi tidak layak di hadapannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena dosa itu telah mengganggu hubungan yang terjalin antara manusia dengan Allah, sehingga dosa telah menjadi penghalang antara keduanya. Lalu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan diri seorang manusia yang telah berbuat dosa menjadi seorang yang berdosa? Kita sadar tentu tidak ada yang sungguh-sungguh mampu untuk kita lakukan. Tetapi bagi orang percaya, kita patut untuk selalu bersyukur atas anugerah kehidupan yang dikaruniakan Allah di dalam dan melalui kehadiran Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal bagi kita. Mengapa? Penulis Ibrani memberikan kesaksian melalui teks bacaan tadi, mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus memiliki keunggulan sebagai seorang imam besar dibandingkan dengan imam duniawi. Kita mengingat ketika di Israel, seorang imam mempunyai satu tugas yang khusus, yaitu mempersembahkan korban untuk dosa umat. Korban yang diberikan ini dengan maksud bahwa melalui korban ini, maka dapat memperbaiki hubungan seorang yang berdosa dengan Allah. Sehingga dengan korban itu akan dapat menyingkirkan penghalang hubungannya dengan Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang imam itu ada untuk membuka jalan bagi orang berdosa kembali kepada Allah. Selama orang yang berdosa itu betul-betul mau kembali kepada Allah, maka dapat dikatakan bahwa seorang imam adalah perantara. Penulis Ibrani memberikan kesaksian bahwa Yesus lebih unggul karena ia tidak pernah berbuat dosa. Bandingkan 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21. Sehingga Yesus tidak memerlukan penebusan dan pengampunan dari Allah. Sebaliknya, Yesus justru yang telah menanggung dosa dari manusia yang berdosa. Dan ia telah menjadi imam besar yang sempurna karena tubuh dan darahnya dikorbankan bagi penebusan atas dosa-dosa manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan bagian ini, bukankah inilah hal yang membawa sukacita bagi kita? Secara sederhana, kita tidak lagi berusaha agar kita memperoleh pengampunan dosa dari Allah, sebab pengampunan dosa itu sudah dilakukan di dalam penebusan yang terjadi oleh karena pengorbanan diri Tuhan Yesus. Namun bukan berarti
bahwa kita secara bebas dan tanpa kendali mempergunakan pengampunan dosa dari Allah dengan hidup berbuat dosa lagi. Memang benar bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna. Selama ia berada di dalam dunia ini, ia masih berpeluang melakukan dosa. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengingat Sang Pengantara kita, Yesus Kristus, Sang Imam Besar yang agung. Ia telah menjadi penebus, ia telah menjadi pendamai, dan ia telah melayakkan kita di hadapan Allah. Hiduplah dalam ucapan syukur. Ucaplah syukur senantiasa atas kebaikan, kasih, pemberian hidup daripada Yesus untuk kita sekalian. Hiduplah senantiasa dengan terus berjuang, berpadanan dengan keteladanan yang Tuhan Yesus Kristus telah nyatakan dalam kasih, dalam pengampunan, dalam kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Allah, agar kami dapat selalu menghargai akan segala kebaikan kasih-Mu, akan pemberian hidup-Mu yang telah menebus kami dari dosa, menyelamatkan kami, sekalian orang yang berdosa. Tolonglah kami agar dalam menjalani hidup, kami semakin belajar, bersyukur, berjuang untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, telah teladankan, telah karuniakan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.